senyum aja, pokoknya di depan nggak boleh kelihatan kita kesakitan. Tahan-tahan ya. Setelah selesai taruh lilin tangannya begini, ngelopekin air lilin sakit sakit, sakit. Dulu tuh tapi itu apa ya, melatih mental kita supaya kuat gitu loh. Jadi oke, berani, ayo terus, yuk, bisa 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 gitu. Itu sih ya, lainnya sih standar yang kita tugas sama kardinal, Julius Kardinal, Bapak Kardinal yang sekarang. Halo teman-teman semua, welcome back to another episode of podcast TPA Santo Andreas bersama aku, Sonya. Hari ini aku bakalan temenin teman-teman semua buat ngobrol bareng narasumber kita nih. Mereka berdua adalah alumni TPA Santo Andreas yang masih aktif melayani di TPA Santo Andreas hingga sekarang. Kira-kira siapa ya narasumber kita hari ini? Yuk langsung aja kita sambut. Please welcome Ko Adit and Ko Tio. Halo. Halo. Halo Ko Adit, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ko Tio gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan juga sehat sampai hari ini. Sebelum mulai nih Ko, boleh dong perkenalan dikit. Ko Adit sama Ko Tio akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih? Mungkin Ko Tio bisa mulai duluan? Oke. Pertama perkenalan diri dulu, barangkali dari teman-teman semua ada yang belum kenal. Saya Tio, alumni PPA Santo Andreas, dan sekarang juga berstatus sebagai pendamping PPA Santo Andreas. Kalau kesibukan akhir-akhir ini, kesibukan utama pastinya bekerja, mencari nafkah, mencari uang lah, kesibukan utamanya kalau sekarang. Kalau di meja ya paling sementara sih sekarang masih bantu-bantu di PPA. Kalau boleh tahu nih Ko Tio kerjaannya apa sih? Kerjaannya di bidang konstruksi, kontraktor jadi, dan juga material-material bangunan. Kalau Kak Adit gimana? Akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa? Nggak jauh beda dengan Kotio. Kesibukannya bekerja dan masih pelayanan juga, salah satunya di PPA Santo Andreas. Kerjanya apa tuh kalau boleh tahu? Buka toko. Wah, pedagang ya? Ya, boleh, cuan. Nanti dipromosiin ya kok. Nah, hari ini kan kita bakalan bahas pelayanan Ko Adit sama Ko Tio di gereja, khususnya di PPA kan. Berarti kita bakalan flashback dulu nih kok dikit ke masa-masa di mana Ko Adit sama Ko Tio tuh masih kecil. Waktu itu pas Koko masuk PPA itu kira-kira umur berapa sih kok? Atau mungkin saat itu tahun berapa gitu? Boleh Ko Adit mulai duluan? Aku lupa ya umur berapa ya. Yang aku inget itu tahun 2005 kalau nggak salah. Setelah ikut baptis dan komuni pertama. Jadi pelayanan pertama setelah baptis adalah PPA. Jadi pas abis komuni gitu ya kok? Ya, jadi habis komuni selesai kan biasanya tuh mulai tuh mau ditanyain mau kemana pelayanannya, setelah habis ini mau kemana. Dan karena waktu itu ada temen-temen juga, teman-teman sekolah di PPA, jadi udah deh ikut PPA aja gitu. Kalau Ko Tio gimana kok? Sama persis, kalau tahunnya kurang lebih waktu itu 2004 atau 2005, lupa sih, tapi pastinya juga sama. Setelah selesai belajar komuni pertama, habis itu langsung join ke PPA. Iya sih, kebanyakan orang kan juga seperti itu. Terus kalau masuk PPA sendiri itu kenapa tuh alasannya? Apa gara-gara kemauan sendiri atau emang ada dorongan dari orang tua? Bisa Ko Adit mulai duluan. Kalau dulu ya, dulu sih belum sampai
sejauh itu mikirnya ya, masih anak kecil mungkin kayak ya udahlah, gue ada temen di situ, ya udah gue pergi aja gitu loh. Tapi memang orang tua tidak pernah memaksakan bahwa harus pelayanan di mana gitu kan. Silakan memilih. Ya awalnya sih dulu mikirnya gitu ya, ada temen di situ jadi ya udah ikut aja gitu. Berarti kalau sampai sekarang ini bukan orang tua juga dong, berarti dari diri sendiri ya, bisa Iya, pelayanan sampai sekarang. iya. Kalau Kotio gimana tuh? Kalau awalnya ya awalnya tuh join PPA sih memang didaftarin sama orang tua, didaftarin sama papa sama mama waktu awal joinnya. Eh, itu ada ketertarikan sih, bukan ketertarikan sih awalnya. Ya waktu kecil kan nanya-nanya sama papa mama kayak itu siapa sih yang bunyiin gong, siapa sih yang bunyiin lonceng. Soalnya kan kalau dari kursi umat kan nggak kelihatan siapa sih sebenarnya yang bunyiin gong gitu. Jadi ada apa ketertarikannya awalnya mulai dari hal-hal kecil, terus selesai komuni pertama didaftarin sama orang tua. Oh, menarik banget ya. Aku belum pernah denger cerita yang kayak gitu. Kalau sekarang nih, kita bakalan masuk ke masa-masa di mana Ko Adit sama Kotio itu udah mulai bertugas TPA. Waktu itu masih inget gak sih kok pas pertama kali tugas setelah bener-bener dilantik jadi PPA aktif? Itu waktu itu perasaannya gimana tuh? Kotio mungkin bisa mulai duluan? Ingat persisnya sih, jujur udah nggak inget sih ya pertama kali tugas. Cuman yang pasti sih ingetnya waktu awal-awal banget, ya masih takut-takut, soalnya kan takut salah, kan masih baru selesai, istilahnya baru lulus latihan PPA, jadi tugasnya masih yang sambil kayak nginget-nginget terus, abis ini apa ya, abis ini apa ya, gitu. Beda kan kalau udah lama tugas kan udah lebih, istilahnya udah lebih lancar-lancar aja, udah nggak perlu nginget-nginget lagi abis ini apa ya. Tapi kalau awal-awal tugas takut salah sih dulu waktu awal-awal juga. Hmm. Kalau Ko Adit gimana tuh? Sama kayak Kotio, takut salah. Terus dulu tuh ceritanya kita kan kalau di sakristi itu kan ada pintu, terus ada jendela kecilnya kan yang kita bisa ngintip ke dalam gereja kan. Dulu tuh udah pakai baju PPA, tuh inget banget. Pas udah pakai baju PPA tuh ngintip ke situ. Aduh, umatnya rame banget, saya bilang gitu. Terus senior bilang, ini mah biasa, nanti kalau hari raya akan lebih rame lagi. Aduh, itu saat itu deg-degan banget dan inget banget pada saat itu jadi akolit satu. Jadi belakangnya jadi salib, belakangnya itu karena paling kecil biasanya kan. Nanti setelah ke belakang kan senior senior itu nggak pernah lupa sampai sekarang. Kalau misa jam 6 gimana tuh? Kan ada orang yang tugas misa jam 6, kebanyakan orang sih nggak suka ya harusnya karena harus bangun pagi. Tapi justru ada orang tuh yang malah seneng dan pingin dapetnya tuh jam 6 karena misalnya selesainya lebih cepat. Nah, benar. Kalau Ko Adit gimana tuh? Kalau dulu um, bisa jam 6 cuman kalau tugas. Kalau nggak tugas nggak bisa jam 6 karena belum bangun. Dan biasanya hari Minggu tuh kita memang sengaja mau bangun siang. Kebetulan aku di keluarga aku tuh selalu misa sore. Jadi misa pagi tuh kita bangun agak siang terus nonton deh tuh Doraemon dan kawan-kawan ya kan. Kalau dulu kan berentet ya Doraemon dan lain-lain lainnya. Nah, tapi kalau dulu misa jam 6 pagi tuh karena aku dari dulu tuh dulu sih masih dianterin, cuman udah agak besar. Kalau tugas misa jam 6 pagi itu disuruh pergi sendiri, entah naik sepeda atau suruh naik angkot. Kalau dulu tuh gitu. Jadi ya kita bangun sendiri, ya udah diem-diem tuh mandi, nggak boleh berisik supaya orang rumah nggak bangun semua kan. Terus kunci pintu pelan-pelan, terus ya jalan udah bawa. Kalau dulu tuh bawa tas karena kita tuh ada satu rosario kebanggaan. Jadi dari awal tugas, dari dilantik sampai lulus tuh rosario benda berharga yang tidak akan pernah dibiarkan hilang. Jadi kita selalu bawa tas, bawa rosario itu. Jadi harus dijaga sih benar-benar itu sih. Kalau Kotio gimana tuh? Ya
Jujur li, buset. Anak sekarang ngomongnya jujur li. Nggak, dulu ya, waktu masih kecil ya, suruh tugas jam 6 pagi ya, itu tugasnya benar kata Ko Adit ya, cuman sesuai jadwal aja. Itu pun setiap kalau terima jadwal bulanan, waktu lihat, aduh, pasti kan ada tuh yang jam 6 pagi. Tapi kayak misalnya waktu mau besoknya misalnya mau tugas nih jam 6 pagi kan ngecek lagi, aduh besok tugas nih jam 6 pagi. Males banget ya mesti bangun pagi-pagi ya kan. Dulu waktu masih kecil rasanya kan pasti males banget ya. Soalnya kan apalagi kan dulu sekolah Senin sampai Jumat udah bangun pagi, Sabtu Minggu kan pasti bangunnya siangan dikit. Tapi ya gimana pun juga kan harus tugas. Jadi kalau waktu dulu masih kecil ya bilang sama papa mama minta dianterin jam 6 pagi, atau kalau udah gedean ya persis kayak Ko Adit bilang dulu, kalau karena aku rumahnya nggak gitu jauh dari gereja, naik sepeda deh ke gereja pagi-pagi sendirian, mandi pagi terus ke gereja sendiri naik sepeda. Koko ada tips dan trik nggak sih kalau kayak misal jam 6 pagi gitu biar nggak males? Mungkin Ko Adit bisa mulai duluan. Tips and trick supaya bisa pagi. Gimana supaya bisa pagi apa tadi? Supaya niat gitu mau datang misal jam 6. Supaya niat mau misa pagi jam 6. Sebenarnya niat itu kembali kepada kesadaran kita sih bahwa kalau gua nggak datang tuh misa nanti nggak ada yang bantuin gitu loh. Jadi dimulai dari situ kita harus sadar bahwa kalau gue datang, gue bisa memberikan sesuatu bagi gereja dan dalam pelayanan ekaristi gue bisa berperan gitu loh. Nah kalau kita berpikir seperti itu, mungkin lama kelamaan kita akan tumbuh rasa cinta bahwa cinta untuk melayani di altar gitu loh, kangen gitu. Oh ya udah nggak apa-apa mau jam berapapun tetap jalan. Karena kalau kita nggak datang tuh nanti pelayanan ekaristi tuh Romo akan kesulitan gitu loh. Itu sih kalau menurutku ya. Benar-benar. Kalau Kotio gimana tuh? Ada nggak tips dan triknya gitu? Tips dan triknya sebenarnya sih hampir sama kayak Adit bilang ya, lebih ke komitmen yang udah dipegang sih. Jadi kalau aku lebih ke kan udah join sebagai anggota PPA, ya itu harus dipegang komitmen itu. Setiap bulan dapat jadwal itu, walaupun itu jam 6 pagi, ya harus tugas, harus pergi ke gereja untuk tugas. Karena kan kita udah komitmen untuk join sebagai anggota PPA, mau jadwal tugasnya di jam berapapun, kita dapat di jam berapapun, ya kita harus pergi tugas. Karena itu kan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anggota PPA gitu. Kalau aku lebih ke situ sih. Jadi dapat jam 6 pagi pun udah ada komitmen bahwa oh ya aku harus ke gereja nih tugas. Kalau enggak berarti kan kita nggak menjalankan tanggung jawab kita gitu. Berarti harus dari diri sendiri, komitmen gitu, sama ngerti tanggung jawab sendiri gitu ya. Setuju. Terus selama jadi PPA nih kok, ada nggak sih hal-hal atau pelajaran pengalaman baru yang Koko tuh baru dapetin pas masuk di PPA ini? Mungkin Kotio bisa mulai duluan? Di PPA pengalaman baru banyak banget sih. Kalau pengalaman baru awal-awal tuh waktu dari kecil sih paling pertama belajar tanggung jawab itu tadi sih, kan masih kecil join PPA, belajar tanggung jawab, terima jadwal bulanan, cek jadwalnya, kita dapat tugasnya kapan aja. Kalau dulu masih dianterin ya kasih tahu orang tua kita dapat tugasnya hari apa aja, tanggal berapa aja, jam berapa. Jadi orang tua juga bisa nyesuaiin jadwal mereka. Untuk biasanya sih kalau orang tua aku dulu nyamain, jadi mereka ikut misalnya di yang memang jadwal aku tugas juga gitu. Paling awal banget itu sih belajar tanggung jawab. Terus waktu udah gedean dapat kesempatan untuk join di pengurus PPA, sempat jadi beberapa kali jadi panitia acara juga. Ya itu sih belajar hal-hal yang belajar hal-hal kepanitiaan, kepengurusan gitu, kayak
kalau suatu acara mau berjalan perlu siapin apa aja sih, terus ngitung budget acara, keuangan gitu-gitu sih. Belajar banyak sih sebetulnya waktu join di PPA dulu. Jadi nggak cuman soal tugas PPA-nya doang, di luar itu pun belajar banyak banget sih sebenarnya. Berarti Kotio ini dulu termasuk anggota dari itu ya, kayak OSIS-nya PPA gitu ya. OSIS-nya PPA, bisa bilang gitulah. Di Pengurusnya PPA gitu. kan ada pengurus PPA. Iya. Oh, oke oke. Kalau Ko Adit gimana tuh? Ada nggak pelajaran Kalau lain? dipikir-pikir, kayaknya dalam setiap tahap kita di PPA selalu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Pasti. Kalau kita baru masuk, kita belajar buat berani tampil. Kita nggak mungkin berani itu yang namanya pegang piala, yang gampang jatuh, kasih ke Romo. Kalau memang kita nggak pede dan nggak belajar untuk berani tampil. Itu paling dasar kita pertama kali kita tugas. Pegang salib coba. Kalau kita nggak bener-bener pegang salib, kita angkat. Lama-lama kita bisa ikut terbalik sama salibnya. Ya kan? Karena salibnya juga berat gitu kan. Nggak, bisa juga jatuh dan segala macam. Jadi sebenarnya dari setiap tahap PPA, entah kita baru jadi PPA pendatang baru, katakanlah, entah kita jadi pengurus, entah kita jadi panitia Natal, panitia Pasca, panitia acara, retret, itu pasti banyak hal yang kita pelajari gitu loh. Entah tanggung jawab, kemandirian, bagaimana kita bersosialisasi sama orang, kita bisa ngobrol nggak nih sama teman-teman kita, sama senior kita, atau senior bisa ngobrol nggak sama junior, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari di PPA. Cuman ada satu hal yang sangat-sangat aku rasakan hasil dari PPA adalah kemandirian. Jadi kita itu memang dilatih untuk mandiri, bagaimana kita menyiapkan misa, menyiapkan baju-baju Romo. Dulu tuh kalau misal lingkungan tuh PPA yang nyiapin. Dari baju Romo, nyiapin, ngelipetin, hitung hostinya, siapin anggurnya, pialanya, dan segala macam. Dan kebawa sampai kehidupan sekarang, kehidupan pribadi. Misalkan kita pikir nih, oh misalkan bantuin orang tua misalkan. Misalkan ambilin apa? Oh, setelah diambilin ini nanti dia butuh apa lagi? Misalkan kita kasih dia makanan. Oh, nanti butuh tisu, butuh minum, butuh sendok, butuh garpu, butuh sumpit misalnya gitu. Nah, sampai ke situ kita kepikirannya karena kenapa? Kita di altar dari dulu tuh kita dilatih. Lihat Romo, Romonya tuh butuh apa? Misalkan oh habis ini butuh ini nih, habis ini Romonya begini, Romonya begini. Jadi lama-lama oh kita terbawa ke dalam kehidupan kita pribadi gitu. Aku dengar-dengar tuh dulu tuh PPA tuh belum ada itu ya, ruangan sendirinya gitu kan. Masih Iya. gabung. Jadi waktu itu waktu di ruangan gabung itu bener-bener PPA yang urus semua gitu ya. Dulu ruang PPA tuh di sakristi ya Tio ya. Sakristi, bener banget. Yang Dulu bajunya ganti masih bajunya dilipat. juga. Terus kalau narik baju dari bawah, terus jadi atasnya berantakan. Kita paling sering Ya, dimarahin tuh gara-gara itu. diomelin sama koster biasanya, soalnya kan nyari-nyari ikannya di dalam apa di baju PH-nya. Kalau ukurannya ada di bawah, kita tarik, yang atas jadi ikut berantakan. Ya karena disusun bajunya S, M, L, XL gitu M. loh. Kalau kita pakai ukuran-ukuran XL kan jadi di atasnya kan banyak baju. Kita tuh nggak pernah kita angkat, dulu tuh nggak pernah diangkat, jadi gini aja tarik set gitu. Terus atasnya tumpah semua gitu. Terus habis itu dimarahin, ayo lipat lagi. Gitu. Terus dulu belum ada ruang PPA, pakai baju baru, setelah pakai baju selesai, kita gantungnya di jemuran itu di depan pintu sakristi. Jadi kalau hujan, ada angin tuh basah semua bajunya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Kok. Oke. Ini mungkin agak klise gitu ya. Tapi Koko pernah nggak sih ngerasa jenuh atau bosen atau kayak rasanya tuh pengen ngundurin diri gitu dari TPA?
Mungkin Ko Tio bisa mulai duluan. Bosen, kayaknya untungnya nggak pernah sih kalau aku. Soalnya memang sepanjang dari join PPA sampai lulus PPA tuh selalu ada apa ya istilahnya hal-hal menarik yang bisa diikutin. Jadi di dalam PPA-nya kalau aku dulu nggak cuma istilahnya itu tadi, kita di dalam PPA kan juga nggak cuma tugas doang, banyak acara-acara lain juga, ketemu sama teman-teman, selalu ada teman baru karena kan dari awal join udah ada senior-senior yang udah join PPA dari sebelum aku. Terus waktu kita udah bertahun-tahun selanjutnya kan juga selalu ada PPA baru yang join, jadi selalu ketemu teman baru dan banyak acara-acara yang seru. Jadi untungnya kalau aku nggak pernah sih ngerasa bosen atau sampai misalnya mau mundur dari PPA. Syukurlah, puji Tuhan. Kalau Ko Adit gimana tuh? Puji Tuhan nggak pernah. Karena di PPA itu asik ya. Kebetulan juga puji Tuhan kita ketemu teman-teman yang memang klop gitu loh sama kita. Jadi bahkan kadang-kadang, lu besok tugas jam berapa? Besok lu tugas jam berapa gitu loh. Akhirnya kita tuh kayak janjian atau gimana gitu loh. Bahkan kalau udah selesai tugas, kadang-kadang misal tugas jam 8 gitu, kita pergi yuk makan mie bareng yuk ke depan gitu loh. Atau misalkan temennya tugas nih jam 8, kita nggak apa-apa, kita nggak tugas, kita jadi umat, tapi setelah itu kita ketemu di depan gereja ya, biasanya itu dulu gitu. Depan gereja ya, iya, depan gereja itu kemana, kita makan mie kayak, atau beli jajanan yang di depan gereja itu, dulu kan banyak jajanan ya. Udah tuh ngobrol-ngobrol itu seputar PPA, dan itu semakin apa ya, meneguhkan untuk tetap ada di PPA. Ya, emang aku juga ngerasain teman-teman itu kalau emang ada teman yang benar-benar klop banget, pasti seneng gitu kalau bisa tugas. Jadi teman-teman tuh benar-benar memengaruhi kehidupan kita di PPA gitu. Nah, kalau topik yang satu ini nih nggak boleh kelewatan nih kalau buat ditanya. Apa sih momen yang paling berkesan buat Koko selama Koko tuh bertugas di PPA? Mungkin setelah lulus atau sebelum lulus juga boleh. Mungkin Ko Tio bisa mulai duluan. Paling berkesan ya. Sebenarnya momen berkesan ada banyak sih ya. Yang berkesan tuh banyak sih. Salah satunya bisa tugas bareng uskup, terus pertama kali tugas pegang wiru itu kayak inget banget. Terus pertama kali bisa tugas di hari-hari raya besar, apalagi dulu masih kecil kan ya istilahnya. Jadi kalau dapat tugas di Natal atau Pasca tuh rasanya seneng banget. Tapi yang paling berkesan ada dua sih yang aku nggak bisa lupa. Paling berkesan yang pertama tuh waktu dulu tugas megang wirup, pernah sih, kalau teman-teman yang pernah tugas pegang wirup pasti tahu wirup itu kan ada cincinnya yang untuk nguncinya itu ya. Nah, cincinnya itu tuh nyangkut di kayak nyangkut nempel sama wirupnya. Sedangkan itu tuh posisinya udah mau konsentrasi, jadi si wirup itu harus diisi dupa. Jadi waktu itu mau nggak mau, karena udah panik, refleks banget, cincinnya dipegang aja langsung dipaksa tarik, padahal itu panas cincinnya, jadi tangannya sampai istilahnya kayak kena teflon gitu loh, kayak panas, kayak melepuh gitu jarinya. Terus yang berkesan banget lagi tuh sebenarnya waktu itu ini aku bukan pas tugas di gereja Santo Andreas, di gereja lain waktu itu, sempat ada kesempatan tugas di gereja lain. Kalau di gereja kita kan kalau air sama anggur itu kan nampannya nggak licin ya, jadi kita udah terbiasa pegang sama nampannya. Sedangkan waktu aku tugas di gereja lain itu ternyata nampannya tuh licin, hampir banget aku ngejatohin air sama anggur waktu mau dikasihin ke Romo. Jadi kayak waktu itu rasanya panik banget, kayak langsung deg-degan, nggak tahu gimana lagi, itu kayak kayak mau jatuh gitu air sama anggurnya waktu aku lagi tugas. Jadi nggak bisa lupa sih, itu kaget banget soalnya waktu itu.
Jadi kalau kayak first time gitu bener-bener kayak bisa emang ngasih kesan yang lebih gitu loh dibanding daripada kali-kali berikutnya. Terus kalau kayak emang kalau ada pasti kesalahan gitu pasti kan selalu diinget ya. Kalau Kak Adit gimana tuh Kak? Apa tuh momen yang paling berkesan? Bener banget, kalau ada kesalahan tuh pasti diingat ya. Salah satunya nggak jauh-jauh dengan Wiruk. Jadi dulu apa ya, aku tuh buru-buru pengen pada saat persembahan kan Romo kan mau mendupai altar kan. Romo mau isi dupa. Waktu itu aku pegang Wiruk. Ingat banget nih waktu itu tugas Romo Jeffrey Bogia. Um, Wiruk isi gitu kan, ketika dia udah selesai isi, dia udah selesai berkati, aku mau tutup, aku tarik, ternyata hanya Wiruk itu kan ada tiga rantai. Aku tarik hanya 2 dan arangnya tumpah semua. Terus ingat banget Romo Jeffrey waktu itu bilang, tenang, 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 tenang. Dia bilang gitu. Akhirnya sama Romo ambil sendok dupa itu, diambilin satu-satu, arangnya dimasukin lagi ke Wiruk, lalu diulang, diisi lagi dupanya dan segala macam. Itu gila, itu deg-degan banget. Takut banget ini. Gila nih, arangnya tumpah semua, gimana gitu kan. Makanya Romo Jeffrey bilang, tenang, tenang, tenang. Oh iya, iya, oke, tenang Romo. Terus kedua yang nggak bakal lupa adalah dulu tuh lilin bacaan nggak kayak sekarang. Maksudnya lilin bacaan yang sekarang kan udah ada mikanya. Jadi airnya tuh nggak tumpah sampai ke tangan. Kalau dulu tuh nggak. Bacaan panjang, lama, pegang, terus airnya netes kena tangan, terus tahan aja, senyum aja. Pokoknya di depan nggak boleh kelihatan kita kesakitan. Tahan, tahan ya. Setelah selesai, taruh lilin, tangannya begini. Ngelopekin air lilin, sakit, sakit, sakit. Dulu tuh, tapi itu apa ya, melatih mental kita supaya kuat gitu loh. Jadi oke, berani, ayo terus, yuk, bisa, 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 bisa. Gitu. Itu sih. Ya lainnya sih standar yang kita tugas sama Kardinal, Julius Kardinal, Bapak Kardinal yang sekarang, dan tugas di tempat lain, di paroki-paroki lain, tuh kita senang juga sih itu. Apalagi kalau kayak kita tuh nggak di bawah, kita di altar. Terus kalau gatel atau apa itu harus Nah, ditahan. bener banget. Nggak bisa tuh Benar gatel kayak banget. gini-gini tuh nggak bisa tuh. Gini Harus ditahan, gitu. harus duduk lurus-lurus ke depan, padahal udah nahan gatel. Iya begitu.